kita lihat definisi dari CV. Jadi CV itu nama lainnya adalah resume. Itu adalah ringkasan. Oke, ringkasan. Yang kedua, CV itu selalu dibuat dalam bentuk frasa, bukan kalimat. Penyebabnya ini. Okay, welcome back. Nice to see you. Let's see the sample CV. CV stand for curriculum vitae. CV, CNV is suitable for job vacancy advertisement. But if you want to make riwayat hidup in English, we never use that. But this data sheet of resume. CV hanya digunakan untuk iklan lowongan kerja, untuk surat dalam bentuk riwayat hidup itu sering dipakai katanya data sheet atau resume. Okay, let's see the sample riwayat hidup or data sheet. Data sheet ditaruh dia di tengah kertas, kemudian kasih dia 1 atau 2 baris kosong. Okay, welcome back. Nice to see you. Let's see the sample CV, curriculum vitae. We start from partner number 1, heading. Jadi riwayat hidup nanti bagian yang pertamanya ini dinamakan dia heading, bagian kepala. Di dalam bagian kepala ini nanti tertulis dia adalah data sheet, not CV. CV itu lebih lazim dipakai dalam lowongan kerja, tapi dalam surat riwayat hidup itu diganti dia menggunakan data sheet atau resume. Oke, kemudian data sheet ditaruh di tengah-tengah, kemudian di bawahnya dikasih 1 atau 2 baris kosong. Kemudian you can start your idea, qualifications, pluralkan, pakai of. Nah, di sini nama si pelamar. Jadi Kalista tadi muncul pada akhir surat lamaran kerja di bawah tanda tangan. Muncul lagi sih namanya. Oke. Kemudian di bawah qualification muncul lagi di sini adalah your real address, the maker of CV and application letter. Di bawah kualifikasi adalah alamat si pembuat surat. Jadi alamat si pembuat surat ini muncul lagi dia pada CV. Sementara pada surat lamaran kerja, pada bagian pertama itu ada alamat pembuat surat. Berarti alamatnya mesti sama. Oke, kemudian pisahkan dia dengan koma. Kemudian taruhkan dia phone titik 2. Jadi nomor telepon ini tadi muncul di paragraf 5 pada making a request for interview. Pada surat lamaran kerja, pada paragraf 5, tadi si penulis menyebutkan nomor telepon yang muncul lagi di sini dengan alamat emailnya. Okay. Dan di bawah itu dibuka kurung, dituliskan dia applicant, bukan in here spelling, A, not E, spellingnya adalah A, bahasa Indonesia si pelamar artinya, for position S. Nah, di sini muncul dia yang akan diisi, yang akan dilamar pekerjaannya adalah self-executive. Berarti self-executive tadi sama dia dengan di paragraf pertama, waktu penutup surat paragraf pertama akan dibuat I would like to apply for the position of. Akan sama dia di sini. Dibuat dia tutup kurung penutup. Oke, ini dinamakan dia heading. Kepala dari CV. Kemudian di bawah applicant for position S, dikasih dia 1 baris kosong atau 2 baris kosong. Masuk kita keduanya adalah namanya ini section heading. Bagian dari heading. Itu yang pertamanya adalah personal information. Itu taruh dia di tengah-tengah. Oke, apa yang diisi di bagian personal information? We have to cite in here, left and right. Ada di ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, pada ruas kiri
Sebutkanlah dia, urutannya adalah umur, kemudian place of birth, tempat lahir. Di sini hanya dicantumkan tempat lahir. Oke, tidak dicantumkan lagi tanggal, bulan, dan tahun, hanya tempat. Kedua, weight, berat, itu satuannya kalau di Indonesia kilogram. Kemudian height, tinggi, itu satuannya sentimeter. Kemudian marital status, status perkawinan, nanti isinya ada dua. Single dengan married. Kalau udah bercerai tetap dia dibuat sini married. Kemudian seks, jenis kelaminnya ada dua nanti sini diisi. Male and female, itu lajur kiri. Now, what happened to the right side? Di lajur kanan, itu dibuka dia dengan physical condition. Keadaan fisik harus diceritakan. Agar perusahaan tadi tidak rugi dengan keadaan si pelamar nanti. Oke. Nah, dibuka dengan kalimatnya excellent health. Kalau diinisiakan kesehatannya hebat, prima, bagus. Kemudian diungkapkan dengan no physical defect. Tidak ada cacat fisik. Kemudian diikuti dengan leisure interest. Ini waktu senggang diisi dengan apa? Oke, diisi dengan apa? Nah, ini di lajur kanan. Kemudian bagian kedua dari section heading, yang pertama adalah personal information, yang kedua adalah education. Ini dia. Education. Oke. Di bawah terakhir, yaitu yang terakhir ada sini seks, berarti kasih satu baris kosong lagi atau dua, taruh lagi tengah-tengah, namanya education. Kemudian di bawah education, satu baris atau dua baris kosong. Nah, pada part of education in here, you should tell all your level of education you have, from the lower to the top, the highest education you have. Jadi pada bagian education dalam surat lamaran kerja, sebutkanlah dia latar belakang pendidikan mulai yang terendah sampai yang tertinggi. Etikanya dalam menyebutkan education ini, itu kita hanya menggunakan frasa, bukan menggunakan kalimat. Oke, etikanya adalah nama sekolahnya, daerah kecilnya, kemudian baru daerah besarnya, kemudian pisahkan dia dengan dash atau titik dua, tutup dia dengan graduated in, tamat pada tahun. Oke, begitu sampai seterusnya. Nah, sementara untuk perguruan tinggi, itu pendidikan tertinggi, itu yang dibuatkannya itu nama universitasnya, daerah kecilnya, baru daerah besarnya, kemudian tahun berapa dia tamat, kemudian diikuti dia di sini jurusannya. Okay, ya gelar akademisnya. Okay, university degree you have to put in here. Gelar akademisnya apa? Komakan lagi, taruh dia GPA. Biasa capital letter, kemudian diakhiri dengan titik dua. GPA stands for Grade Point Average, itu IPK. Okay, IPK. Okay, ditaruh dia setelah titik dua. Okay. Nah, pada surat lamaran kerja pada bagian pendidikan, tadi ada dua ceritanya, yaitu formal education, ini dia. Satu lagi adalah informal education. Jadi pada surat lamaran kerja, kalau pendidikan informalnya adalah les, wajib disebutkan nama lesnya apa, kemudian tahun berapa. Akan muncul dia pada riwayat hidup, pada bagian education. Untuk pendidikan informal, dibuka dia dengan allied courses. Di garis bawah dia, kemudian di bawahnya sebutkanlah dia pendidikan informalnya apa, itu namanya, daerahnya, kemudian graduated, tamatnya tahun berapa. Itulah bedanya. Education pada surat lamaran kerja hanya diceritakan pendidikan yang tertinggi saja, tambah dengan pendidikan informal. Sementara pada riwayat hidup, pendidikan diceritakan semuanya, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Etikanya kayak gini caranya. Oke, selalu dalam bentuk frasa. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada section heading nomor 3. Job experience. Nah, pada surat lamaran kerja tadi si penulis menceritakan pengalaman kerjanya bekerja di PT ini, lama tahunnya, kemudian jabatan terakhirnya. Muncul dia di sini lagi. Jadi job experience pada riwayat hidup sejalan dengan
job experience pada surat lamaran kerja. Jadi pada surat lamaran kerja dibilang dia bekerja sebagai bla 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 pada PT bla 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 pada tahun bla 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 bla, muncul dia di sini. Yaitu etika cara menulisnya adalah jabatan terakhirnya, komakan, nama perusahaannya, daerah kecilnya, daerah besarnya, lama tahun kerja. Ya, kita masuk pada section heading yang terakhir, yaitu reference. Nah, pada referensi ini, pada surat lamaran kerja, tadi si penulis membilangkan pada referensinya orang yang mengenali latar belakangnya. Tadi dicantumkan 2 orang. Nah, di sini ketemu dia 2 orangnya. Pada surat lamaran kerja tadi dibilang 2 orang yang mengenali dirinya. Nah, pada referensi, pada riwayat hidup nampak di sini siapa yang nama 2 orang tadi. Jadi pada referensi riwayat hidup dituliskan nama orangnya, jabatannya, komakan, dan diikuti nama perusahaannya. Kemudian daerah kecil dan daerah besar. Jadi kalau pada referensi dalam riwayat dalam surat lamaran kerja dibilang 2 orang, mesti di sini disebutkan 2 orang pula namanya. Oke, yang kedua adalah Mr. Hasan Hassan, jabatannya ini, koma, nama perusahaan ini, daerah kecil dan daerah besar.